sebagai tercatat sebagai amalan solehan yang mudah-mudahan kita bisa menuainya di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Ustaz itu yang sudah menyediakan waktunya. Kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram yang masih di setelah beberapa pekan kemarin libur Ustaznya kalau dan kita pun hari ini dihadapi dengan hari-hari pandangan nasional. Mudah-mudahan pernikahan yang terjadi di hari-hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ini untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Guru 77. Yunus aja. Gimana tengah tanganan? File ya. Ini Pak ya. Tengah tangan perasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sekalian Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Bulughul Maram. Semoga ini menambah ilmu, menghilangkan ketidaktahuan kita akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pak El, saingan Abi nama. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita dan menambah pula catatan amal-amal kebaikan. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak sekalian, kita akan lanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ya, At-Tabrani atau Bukhari? 741. Bukhari. Mana Dari Aisyah. Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, janganlah kalian mencaci maki, menyebut-nyebut keburukan al-amwata, orang-orang yang sudah meninggal, mati. Fa innahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang sudah meninggal itu qad afdau, telah selesai, ilama, terhadap perkara qaddamu, yang sudah mereka lakukan. Lalu di hadis berikutnya dari Hudzaifah radhiyallahu an, qala, berkata Hudzaifah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattatun, la yadkhulu, tidak akan masuk al jannata, ke dalam surga, qattatun, orang yang suka memfitnah. Baik Bapak sekalian, ini dua hadis. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sejatinya orang yang beriman itu bersaudara, dan sejatinya orang yang bersaudara itu berusaha untuk menghindari konflik, menghindari permusuhan. Bahkan kalau ada permusuhan,
bermusuhan berusaha untuk mendamaikan. Itu seharusnya. Maka kalau lihat di surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Lalu berikutnya fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara dua saudara kalian ketika terjadi perselisihan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jaminannya la'allakum turhamun, pasti kalian akan mendapatkan rahmat. Jadi sejatinya begini seorang muslim, saling menutupi kekurangan, saling menutupi aurat, tidak membukakan kejelekan. Bahkan di hadis yang lain, ala wa inna fasadadatil bayyin hiya al-haliqah. Ketahuilah bahwa yang merusak hubungan orang lain itu termasuk al-haliqah, yang mencukur. Dan yang dimaksud mencukur di sinilah la aqulu tahliqu sya'ra. Aku tidak berkata bahwa yang dimaksud pencukur itu mencukur rambut. Tetapi walakin tahliqud din, itu bisa mencukur agama, bisa mengikis, bisa merusak agama. Ini berangkat dari dua hadis di atas ya, tidak mencaci maki orang yang sudah tidak ada, lalu tidak menyebarkan fitnah, tidak memfitnah orang lain. Baik Bapak sekalian, dua hadis ini kita ambil makna hadis, ya, faedah hadis. Hadis yang pertama adalah larangan mencaci maki orang yang sudah meninggal. Kita berbaik sangka, berhusnudzon kalau kita banyak menyaksikan kebaikan, dan kalaupun kita menyaksikan keburukan maka tidak banyak membicarakan keburukan-keburukan, karena mereka sudah selesai dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka sudah membawa amal-amal yang mereka kerjakan. Ya. Kemudian di hadis yang kedua adalah berusaha untuk menjauhi perilaku yang suka menyebarkan kebohongan kepada orang lain, fitnah. Dan diharamkan memfitnah karena termasuk dosa. Dan ini termasuk ijma ulama. Fitnah itu bukan dosa kecil, karena dengan fitnah itu bisa terjadi permusuhan, bukan satu orang dua orang, tapi bisa melibatkan banyak orang. Bahkan dengan fitnah ini bisa terjadi juga sampai kepada pembunuhan, ya. Meskipun sebetulnya kalau konteks ayat wal fitnatu haddu minal qatl, sebetulnya ya fitnah di sini ya bukan ke arah fitnah ucapan, tetapi fitnah berupa kesyirikan, menghalang-halangi orang beribadah di dalam masjid, kan, ya, kalau konteks ayat itu. Menurut Imam Al-Ghazali, fitnah itu adalah membuka rahasia orang lain yang membuatnya tidak suka. Sama ada yang tidak suka itu pihak yang diberitahu, pihak yang rahasianya diceritakan, ataupun pihak ketiga yang tidak senang mendengarnya. Itu fitnah. Kalau di hadis sebelumnya, Rasulullah pernah menceritakan tentang ghibah. Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain, keburukan saudara kita di belakang, ya. Nah, kalau ternyata, tapi kenyataannya, iya, itulah ghibah. Kita menceritakan keburukan, tapi kenyataannya tidak, maka nanti akan timbul ke dalam fitnah atau kebohongan. Nah, ini menguatkan dengan hadis yang sebelumnya. Jadi kita buka rahasia orang lain, di mana orang lain tidak suka rahasianya terbuka. Kalau sesuai, nah kita sebetulnya bisa termasuk ke dalam ghibah nantinya. Kalau tidak sesuai, baru masuk ke dalam ranah fitnah. Ya. Dan ghibah pun termasuk dosa, bahkan haram hukumnya. Kalau Allah berfirman wala yaktabatukum ba'd,
Tidak boleh sebagian kita menggibah sebagian yang lainnya. Kecuali yang sudah kita bahas, ada beberapa hal di mana kita boleh menceritakan keburukan karena ada niatan-niatan tertentu ya, dan niatannya adalah berisi niatan baik. Seperti yang diperbolehkan ketika kita ingin mengetahui hukum. Ya, seperti kasus Hindun, masih ingat ya? Istrinya Abu Sofyan. Dia menceritakan kepada Rasulullah, bolehkah saya mengambil uang dari saku Abu Sofyan tanpa sepengetahuannya, karena Abu Sofyan terkenal kaya tapi pedit. Gitu. Nah, ini kan menceritakan gitu ya, menceritakan keburukan. Abu Sofyan. Dia menceritakan keburukan suaminya, tapi dia ingin ada ketenangan dengan status hukum, boleh atau tidak. Ya, nah jadi kalau kita menyampaikan keburukan karena ada niatan biar kita tahu status hukumnya, kan, maka itu diperbolehkan. Juga diperbolehkan, apa yang diperbolehkan, menceritakan keburukan, menceritakan keburukan dengan niat orang lain tidak tertimpa keburukan yang sama. Ya, menceritakan keburukan kepada orang yang dianggap bisa merubah orang yang buruk tersebut. Ya, kita sulit dinasihati, lalu kita mundur ke belakang, ada orang yang dia hormati, lalu kita ceritakan, puntenlah, saya nanti anu kayaknya dia dekat dan bisa mendengar kamu, tolonglah kamu yang ngobrol. Itu diperbolehkan. Jadi ketika niatannya bukan untuk menjelekan, niatannya adalah untuk kebaikan dia sehingga berubah, atau untuk orang lain, teman kita, sehingga tidak tertimpa keburukan yang sama, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Niatannya bukan semata-mata, bukan menjelek-jelekan, bukan, tapi supaya dia bisa berubah, mengetahui status hukum, lalu kemudian biar orang lain tidak tertimpa keburukan yang sama. Itu diperbolehkan. Baik Bapak sekalian, gimana dua hadis pertama? Ada yang mau disampaikan? Larangan menceritakan orang yang sudah meninggal akan keburukannya. Yang kedua, larangan untuk fitnah. Bahkan sampai bahasanya ini sudah dosa besar ya, karena Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya, dalam Ibadatul Ahkam dikatakan bahwa memfitnah itu termasuk dosa besar, dan ini ijma ulama. Makanya bahasanya pun di atas la yadkhulul jannah fattaqin, tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Ya. Nah, Baik Pak, ada yang mau disampaikan? terkait juga ya, saat ngeri gitu kan dengan kalimatnya itu layak puluh dan fatakun, dan kaitannya dengan amal ibadahnya bagaimana? Pemayan Ya. raya. Baik. Ada keadilan Allah, ada rahmat Allah. Keadilan Allah itu Allah tidak mungkin kebaikan-kebaikan seseorang tidak dibalas. Ya, sebagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin keburukan seseorang tidak dibalas. Nah, hanya kalau lihat surah Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kebayang enggak dosa fitnah itu? Sebanyak orang yang dirugikan oleh dia, nanti dia akan dituntut oleh sebanyak orang. Kebayang tidak kalau kebaikan sholatnya, kebaikan dari tilawahnya, lalu orang-orang yang terfitnah, terdolimi sama dia, meminta pertanggungjawaban. Kelak kebaikan dia itu akan diambil oleh mereka. Kalau ternyata tidak cukup, keburukan mereka akan diberikan kepada dia. Nah, ini yang kemudian nanti disebut muflis, orang yang bangkrut, seakan banyak ibadah tapi ternyata hancur gara-gara akhlak yang tidak baik. Termasuk akhlaknya itu adalah makfir. Begitu ya. Hanya Bapak sekalian, bahwa seandainya ada iman di dalam hatinya, maka iman ini nanti akan menyelamatkan.
karena orang yang beriman sebesar apapun dosa dia itu celah untuk masuk surga itu ada. Ya, hanya prosesnya harus diselesaikan dulu akibat perbuatan-perbuatan. Begitu ya, wallahu. Ini berkenaan dengan la yadkhulul jannah. Jadi hal yang terpenting ini ancaman keras agar kita tidak terjebak ke dalam perbuatan. Ya. Kalau di sini punten penggunaan kalimatnya tidak dengan la yudahil gitu kan. Jadi ini mah dakhala ya dulu kan. Ya. Namun misalkan di mana di mana penguatan yang sudah kolak yudahilu la yudahilul gitu kan. Jadi tidak ada ini bahkan layadhul gitu kan fil Madinah di mana tidak yang begitu keras gitu kan. Kalau andai kata menggunakan la yudahil gitu kan, berarti itu penguatannya lebih gitu kan, bahwa dia benar-benar tidak akan masuk surga. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, memang ini masalah terutama lah di lingkungan kita, terutama ini memang istilahnya hadis-hadis yang memang sering berulang-ulang gitu kan. Memang ini untuk penguatan pengingatan kepada kita gitu kan, bahwa memang menceritakan aib orang itu adalah memang dosa besar, ancamannya adalah tidak akan masuk surga. Nah itu kan andai kata itu untuk antar personal, antar pribadi. Nah andai kata misalkan kita menggunjing seseorang, menggunjing itu bukan atas nama pribadinya gitu, tapi menggunjing atas nama dia sebagai lembaga yang memang tidak betul-betul gitu kan, memanfaatkan sebagai kepentingan dengan sebenar-benarnya gitu. Jadi kan ada cerita-cerita gitu kan, ada gunjing-gunjing gitu kan. Nah itu termasuk ini atau gimana gitu. Kalau di sini kan kelihatannya kan personal gitu kan. Nah, tapi kasih mas menggunjing gitu kan. Kamu mau kemari, mau lama andai kata menceritakan istilah nama hal-hal yang ada pada dirinya memang keburukannya itu yang berkaitan dengan kebutuhan kekuasaan. Nah, hal seperti itu termasuk menggunjing atau hanya untuk sebagai pengingat gitu kan? Ya, anda guys secara keseluruhan lah gitu kan, mulai dari bawah sampai atas. Nah, kita kan sering ke pemerintahan ada juga kan, kita sering menggunjing. Wah, Jokowi benar gitu kan. Anu gitu kan. Itu kan sama kan menggunjing kan. Kalau melihat dari istilah ini semuanya digunjing gitu kan. Tapi itu mah adalah dia sebagai lembaga, dia sebagai pemerintahnya gitu. Ya. Ini maksudnya termasuk kan seperti ini. Baik. Yang pertama Bapak sekalian, ada dakhala yadkhulu wajan fa'ala yaf'ulu. Ada adkhala yudkhilu wajan af'ala yuf'ilu. Ada wajan fa'ala yuf'ilu, dakhala yudakhilu. Nah, ini sebetulnya kalau untuk kata penguat itu bisa di depan ada lam taukid, di belakangnya ada nun taukid. Ya, la yadkhulanna, nah itu sudah ada penguat. Ya, la yadkhulanna, di belakang pakai nun taukid itu sudah jadi penguat, taukid. Ya, nah kalau la biasa, la nama la itu la lina untuk menafikan, tidak ada. Di sini la nafi karena ada juga la ziyadah, tambahan. Nah, kalau yang sama tetapi menurut ulama nanti makna lebih kuat itu pakai lan. Walan tardo ankal yahud. Lan. Kalau la itu hari ini tidak, besok bisa. Iya.
Tapi kalau lan hari ini tidak, besok tidak, lusa tidak. Walan tardo ankal yahud, pakai lan, maknanya sama. Jadi kalau la di sini memang dakhola yadkhulu tidak ada penguat, bahkan tidak termasuk amil jawazim juga. Ini mah la biasa yang tidak merubah kedudukan, ya, sehingga dibaca la yadkhulu, tidak akan masuk surga. Berbeda la yadkhula, apalagi pakai la yadkhulanna, itu sudah pakai penguat, ya. Nah ini sedangkan bentuk-bentuk nanti ada wajan af'ala, ada wajan fa'ala, ya. Nah, ada wajan istaf'ala contohnya. Itu biasanya ke makna tidak berpengaruh kepada penguatan. Paling ada yang makna kasroh, pengulangan. Contoh, haroka itu gerak, bergerak. Ahroka menggerakkan. Harroka menggerak-gerakan. Ada makna kasroh. Ya. Nah, sehingga Bapak sekalian, memang untuk makna yang seperti ini yang tidak paham, alangkah baiknya kembali ke kamus. Karena setiap wajan, setiap perubahan kalimat itu kadang menemukan makna yang luar biasa jauh. Contoh, qabila menerima, tapi qabbala mencium. Ya, jauh kan? Dari qabala, qabila, ya, qabila, yak, balu, contohnya. Nah, kan upami ditulis mah ada ya, qabbala. Dibaca itu bisa yak balu, bisa yuk bilu dari akbala, bisa yuk qabbilu. Padahal nulis nama ya qabbala. Maka nanti akan melihat siyakul kalam. Siyakul kalam itu konteks yang sedang dibicarakan. Gitu ya. Nah, ini untuk perubahan wajan-wajan yang ada di kajian sorof. Gitu ya. Tapi biasanya kalau penguat mah ya ada lam taukid, ada nun taukid. Kalau fi'il madhi ada qad qomat as-shalah, itu sungguh. Nah, jadi sungguh itu penguat, ya. Nah, seperti itu ya untuk makna penguat. Nah, sedangkan perubahan wajan, nah itu diantaranya ada makna kasroh. Kayak tadi nih, punten Pak. Tapi kalau riwayat Imam Muslim gitu ya, Muslim itu diambilnya yuhriku, menggerakkan. Sehingga ada orang yang menggerak-gerakan, ada orang yang menggerakkannya hanya satu kali. Gitu ya. Nah, dan kedua-duanya ada hadisnya kan. Itu teh kan beda pembacaan, beda kemaknaan. Ya, ini untuk secara pengenalan bahasa. Dasar sekali sebetulnya, ini sangat dasar, ya. Sangat dasar. Kemudian berikutnya Bapak sekalian, bisa jadi kita menceritakan keburukan tapi tidak disebutkan namanya, karena untuk ibrah. Allah menceritakan orang-orang buruk di dalam Al-Quran, karena itu akan jadi pembicaraan. Fir'aun, kan itu Fir'aun itu gelaran raja-raja di Mesir kan? Ya, tidak disebutkan Ramses berapa kan, tidak disebutkan, tapi Fir'aun. Jadi kalau ada niatan baik, niatan itu bisa jadi untuk pelajaran orang-orang berikutnya. Nah, kalau memungkinkan tidak disebutkan orang per orangnya, ya, tapi kita ambil keburukan dia itu lalu ceritakan tidak disebutkan orangnya, agar generasi berikutnya bisa mendapatkan pelajaran, tidak mengulangi keburukan dia, itu diperbolehkan. Ya. Nah, lalu berhubungan dengan tadi pribadi-pribadi terkait gunjing. Tapi kadang-kadang kita juga sok ngobrolkan kementerian anu kementerian anu dan sebagainya. Presiden. Gitu ya. Nah, jadi Bapak sekalian, ya hadis ini ya tentu tidak dibatasi orang per orang atau siapapun yang digunjingkan oleh kita. Nah, tapi niatan-niatan kita itu.
Bolehkah kita menceritakan keburukan agar orang lain tidak tertimpa oleh keburukan dia? Itu diperbolehkan. Tapi ya mungkin ada data sehingga nanti tidak terjebak orang lain sebagaimana kita sudah dijebak oleh dia. Kan begitu. Jadi kalau saya dikembalikannya Panginten, kembalikan kepada niatan-niatan. Ketika niatannya tidak ada niatan baik, hanya bentuk kakehel, bentuk kebencian, ya mendingan calik we, doakan saya. Lalu kalaupun ingin ada perubahan, ya kita ini kan sudah difasilitasi, ada saat dimana kita bisa tastabikul khairat 5 tahun sekali. Ya tinggal kita di sana. Ari benar orang geus loba mah pasti orang menang. Kalau betul masyarakat itu sudah terkondisikan baik-baik, karena pun tanpa, kalau teori saya, pimpinan itu lahir dari masyarakat dan itu cerminan masyarakat. Gak mungkin lah. Ya, pimpinan itu lahir dari masyarakat. Ya. Dan itu akan jadi cerminan masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya seperti itu, masyarakat tidak berkualitas, jangan harap melahirkan kepemimpinan yang berkualitas. Kita kan kadang-kadang hanya nuntut pemimpin saja. Ya, sedangkan di bawah tidak diperbaiki. Padahal tidak mungkin dia naik kalau tidak dinaikkan oleh bawah. Tapi saya mah tidak terlibat, ya seperti inilah kita. Makanya kita amar ma'ruf nahi mungkar tidak cukup sendirian. Karena harga orang soleh dan harga orang tidak soleh di demokrasi itu sama. Kamu orang soleh nak cari cing tidak bergerak. Jadi kemungkaran itu merebak itu bukan karena tidak ada orang baik. Banyak orang baik tapi orang baik tidak melakukan amar ma'ruf. Banyak orang-orang yang baik, saleh dermawan banyak. Tapi ketika tidak diikat, tidak disatukan, lalu kemudian tidak mengarah kepada tujuan yang sama, susah. Gitu Bapak sekalian ya. Jadi mudah-mudahan diberikan karena niatan. Ya sekiranya kita tidak ada niatan untuk memperbaiki, sekiranya niatannya hanya sebuah melampiaskan kebencian, mendingan tekengin. Sekiranya kita tidak bisa melakukan dengan aksi yang nyata, ya minimal lah doa yang terbaik. Begitu ya. Dan memohon ya pada saatnya nanti terjadi perubahan, Allah memberikan yang terbaik. Hanya kalau saya gitu ya, ya mimpi kita hanya nunggu-nunggu pemimpin yang baik, sedangkan kita tidak memperbaiki diri dan tidak menyebarkan kebaikan. Karena orang-orang yang tidak baik juga ya sedang bergerak untuk menyebarkan keinginan dan menokohkan yang ditokohkan oleh dia. Maka kalau orang baiknya diam, ya sudah. Ya, jadi tidak cukup Pak hanya berdoa, ya Allah turunkan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, ya cukup berdoa. Ya cukup. Ya, kita ya ketika ada keinginan, kan orang ya yang tuang saya untuk sikap doa. Orang kita usaha gitu. Nah, saya yakin bahwa apalagi sebuah kepemimpinan itu perkara yang besar karena berkenaan dengan sistem nanti yang akan digulirkan dan masyarakat itu akan dipaksa oleh sistem. Benar ya? Masyarakat itu akan dipaksa oleh sistem. Nah, maka satu-satunya cara kalau saya ya sistem itulah yang harus diwarnai oleh orang-orang baik. Dan sistem tidak akan robah kalau orang-orang baiknya tidak masuk. Karena nggak mungkin perubahan itu dilakukan dari luar. Perubahan itu ya harus dari dalam. Sehingga pastabikul khairat katingali gitu. Orang teh katingali antara kepentingan orang-orang baik dengan orang yang tidak baik. Karena kalau orang-orang yang baik berada di luar, lalu orang-orang yang tidak baik berada di dalam, ya tetap yang akan bersuara, yang akan memiliki kebijakan orang-orang yang tidak ada. Jadi 10 juta kumpul di jalan tidak akan melahirkan sebuah keputusan. Tetap tanda tangannya itu lebih gitu ya Pak ya. Nah ini minta maaf ini sebuah pemahaman. Jadi hanya saya pun tidak suka kemudian bukan pada waktu. Saya lebih menyukai fasilitas yang ada sehingga tidak terjadi benturan-benturan yang lebih luar biasa. Ya sampai pergunakan pada waktu. Kita kan difasilitasi 5 tahun sekali. Itu kan harusnya jadi barometer kesuksesan. Dan kalau kita perhatikan manggawe partai-partai Islam nih
Ya kan? Nah, mungkinkah berharap pemimpin di luar dari yang dilahirkan dengan sistem yang sekarang? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena syarat untuk jadi pimpinan kan jelas, ada pencalonan, ada pendaftaran, lalu ada yang memilih. Jadi ketika dipilihnya di luar sistem malah jadi. Gitu, ya. Baik, jadi kumaha atuh kita ngobrolkeun. Gitu ya. Jadi kalau saya gitu Bapak sekalian ya. Ya mana sih untuk diskusi-diskusi dan sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa niatan-niatan kita itu Allah tahu. Apakah lahir dari kebencian? Apakah memang lahir dari sebuah usaha untuk sebuah perbaikan? Apakah lahir karena ada keinginan untuk memperbaiki dan untuk mengedukasi masyarakat sehingga tidak dibohongi dan sebagainya? Itu niatan-niatan itu kan Allah tahu. Ya, dan praktek nama nukeul jeung nu resep pasti bakal laku. Karena masalah niatan di hati itu tidak tahu. Kita tidak tahu motivasi-motivasi ini tidak tahu. Gitu ya. Tapi di praktek nama ya hampir sama. Orang yang berzina dengan orang yang nikah prakteknya sama kan? Sama lah prakteknya. Tapi lahirnya nanti akan berbeda. Yang satu bisa berpahala, bisa jadi mulia. Yang kedua malah jadi hina dan berdosa. Iya kan? Orang mau nikah dan non nikah kan prakteknya sama ya. Begitu kan? Tapi akhirnya gara-gara niat ini yang membedakan. Orang yang nikah lalu dia salurkan syahwatnya jadi pahala, jadi sedekah kan? Kata Rasulullah, "Fi bud'i ahadikum sedekah." Menyalurkan syahwat kita ke istri kita itu sedekah. Ibadah. Ya? Di judulan mereka ibadah. Iya kan? Itu ibadah kan gitu. Sudah, lalu setelah itu bentar Pak, jangan menyepelekan. Sebetulnya jangan menyepelekan. Karena ketika tidak disalurkan, ini merang-maring. Gitu kan? Bakal beda ketika keluar dari rumah dalam keadaan di rumah itu enak. Kan begitu. Itu berbeda. Bakal beda mata kita setelah kebutuhan kita sudah tersalurkan. Maka betul-betul kan begitu. Luar biasa nikah itu. Nah, berbeda ketika salurannya tidak benar. Saya tersubat. Salurannya tidak benar. Dia salurkan sudah jadi dosa. Lalu kemudian setelah itu jadi aib. Jadi aib kan? Ayah channel tadi kalapaan. Itu kan jadi aib. Belum lagi aib berikutnya adalah kerugian terbesarnya ketika muncul penyakit sebagai ya kan? Begitu. Gitu Pak. Jadi mudah-mudahan maka kalau saya maka dikembalikan ke niatan masing-masing bisa jadi itu jadi benar karena ada niatan untuk mengedukasi masyarakat, mencerdaskan, memahamkan supaya tidak dibohongi, bisa jadi kan niatan-niatan itu ya bisa, tapi ya hati-hati juga jangan sampai nanti timbul kepada fitnah karena memang tidak sesuai dengan fakta gitu. Sesuai dengan fakta ya, maka mudah-mudahan bisa bijak ketika kita menyikapi setiap pemberitaan yang ada. Follow. Jadi Ustaz gini, kalau ini kebalikan mungkin dari hadis, ini mencaci maki di satu sisi di kita khususnya ada personal atau mungkin organisasi malah menyanjung-nyanjung yang sudah meninggal, ketokohannya, kepahlawannya, tapi mereka menutupi keburukannya karena yang dibutuhkan itu ketokohannya itu. Yeah. Nah, itu maksudnya jadi apa gitu? Ya. Tadi ya masalah niatan tadi. Ya, orang yang sudah meninggal sudah selesai dengan amal-amalnya, doakan yang terbaik, selesai. Kebaikannya harusnya diambil dan jadi pelajaran bagi kita, keburukannya harusnya ditinggalkan sehingga kita tidak mengulangi hal yang sama. Itu kan teori ideal ya. Nah, ketika ada orang yang punya kepentingan sampai akhirnya jadi tidak
tidak berimbang, tidak adil, padahal banyak sekali keburukan-keburukan, tapi karena hanya ingin mendapatkan respon yang baik dari masyarakat sehingga dimunculkan kebaikan-kebaikan, ya. Nah, kembali kalau saya secara teorinya kita jangan sibuk menjelek-jelekan dan mencaci maki yang sudah meninggal. Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terbaik bagi kita adalah tentu mendoakan. Terus kita ambil kebaikan dari mereka, karena seburuk apapun manusia pasti ada sisi baik. Nah, setelah itu kita pun tidak sibuk dengan keburukannya, karena memang tidak ada manusia yang lepas dari keburukan. Gitu ya. Tapi kalau kemudian dipolitisasi sehingga ini dijadikan sebagai sebagai modal untuk menjadikan orang jadi senang, mungkin itu yang jadi masalah kan, ya. Di sanjungan-sanjungan ini dimunculkan karena menginginkan orang akhirnya jadi tertarik bergabung, dimunculkan tokoh-tokoh yang baru. Mungkin seperti itu kalau saya dikembalikannya ke masalah niatan lalu sikap, ya. Nah, termasuk Bapak sekalian kan sempat ramai ada orang yang dimunculkan lalu saking tidak sukanya maka harus dihapus dari sejarah dan sebagainya. Padahal ya tadi setiap orang memiliki episode hidup, dan episode bangsa ini bukan episode yang terpisah 1, 2, 3, tidak. Jadi kalau saya hanya berharapnya bahwa orang-orang jiwa besar itu dimunculkan sikap yang mau mengambil kebaikan dan mau mendoakan, lalu sikap yang lapang dada untuk bisa ya sudah memaafkan, tidak ada dendam sejarah yang kemudian lalu diulang oleh keturunan-keturunan. Memang ketika tidak ada keimanan itu, Pak, kenapa Rasulullah mulai dari akidah dulu? Perbaikan itu Rasulullah dari akidah dulu, karena akidah itu yang akan memudahkan kita memaafkan, memudahkan kita memberikan kebaikan. Itu di akidah. Kalau apalagi politik murni, saya yakin Bapak sekalian, itu hanya akan memunculkan satu kekuatan yang lemah, lalu kemudian bisa jadi yang kuat menindas yang lemah, dan berikutnya ketika yang lemah jadi kuat pasti akan terjadi kebalikannya. Ngeslah kamu ngomong gitu lah, dan kegelaman kamu menang ya, anggarnya kamu tidak bakal. Kayaknya gitu. Karena gitu ya Pak. Jadi kalau kita lihat dari sejarah Rasulullah, punten, dari mana Rasulullah mulai? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukankah Rasulullah ditawari dia jadi raja? Kan mungkin logika kita ya sudahlah jadi raja nanti bikin kebijakan. Punten Bapak. Logis enggak? Kan kalau bisa jadi raja, nanti kebijakan ada di raja. Hati-hati juga. Jangan dianggap sepele itu. Harus bawah. Kepemimpinan dipegang sebentar, lalu arus bawah tidak mendukung, bisa jatuh. Kasus kayak Taliban ya, yang awal-awal Taliban belum yang sekarang, begitu. Apakah kekuasaan masyarakat reaktif, datang lagi kan Amerika. Jadi ketika Rasulullah ditawari ya sudahlah, kalau engkau ingin jadi raja, aku angkat kamu jadi raja. Sekarang Rasul jadi raja, sama sih mendukung Rasul itu kan saat. Lalu ada berapa orang? Sedangkan tokoh-tokoh itu masih dikuasai oleh mereka. Begitu. Nah, sehingga Bapak sekalian, kalau ya saya belajar dari pengokohan akidah, lalu terus sampai akhirnya penambahan kuantitas selain kualitas yang dibentengi dengan akidah, kemudian kuantitas ditambah, dan berbeda posisinya ketika sudah berada di Madinah. Ketika di Mekah itu kuantitas tidak ada, ketika di Madinah sudah menjadi mayoritas, dan itu sudah ya namanya sudah mayoritas. Posisi Rasul bukan lagi sebagai agamawan, posisi Rasul sudah sebagai negarawan. Dia sebagai agamawan, dia sebagai negarawan. Maka lihat apa yang dilakukan Rasul, merangkul Yahudi, merangkul Nasrani, merangkul orang-orang yang ada di sana, semuanya diikat. Lalu kemudian bikinlah perjanjian
Madinah, piagam Madinah. Kalau Bapak baca piagam Madinah, itu sudah konsep negara. Di sana sudah ada kewajiban siapapun yang tinggal di Madinah tanpa melihat agama, maka harus mendukung, harus membela orang yang ada di Madinah. Itu sudah konsep negara. Tapi baca gitu ya, piagam Madinah. Itu luar biasa. Nah, jadi seperti itulah kan. Jadi kalau politik yang murni politik, kalau Rasulullah mulai dari politik lah merebut kekuasaan, enggak. Tapi luar biasa ya, 13 tahun sama, lalu pindah ke Madinah, di Madinah sudah mayoritas, dibikinlah kekokohan Madinah, baru tahun ke-8 terjadi Futuh Mekah. Dan ketika Futuh Mekah nggak ada tuh kontak senjata, nggak ada tuh yang namanya perang-perangan. Dengan sendirinya mereka masuk Islam berbondong-bondong. Tokoh-tokoh kayak Abu Sufyan kan jadi masuk Islam tanpa diancam, tanpa ditawan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita bisa sabar sampai seperti itu. Ya, baik Bapak sekalian, ini ya berkenaan hari sarang gitu ya. Saya minta maaf hanya sekali lagi, mudah-mudahan sikap saya secara pribadi yang sudah meninggal sebagaimana yang tadi Rasulullah katakan, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma wadda. Jadi ambillah kebaikan-kebaikan mereka, ya sudah, maafkanlah kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jangan sampai ada dendam sejarah, karena ya apalagi kemudian jadi dosanya diturunkan ke keturunan. Ya, nah, gitu Bapak sekalian. Baik, saya Bapak minta maaf. Selesai? Masih ada versi mah jam 7:30. Ada tenang tuh, beda jadwal nawe 7:30. Atau ada yang mau menambahkan? Mangga Bapak, kita berbagi ilmu. Sikap ya, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan man kafa qadabahu kafallahu anhu. Kalau ini suka kajian nahwu sorof kan? Acan kan lebih. Enggak, maksudnya kalau suka kajian nahwu sorof nanti sekalian ketika menerjemahkan ada di ini gitu, maksudnya ada disinggung salib-salib. Maksudnya kalau sudah kajian nahwu sorof nanti ketika menerjemahkan mungkin ada yang beberapa diulas kayak tadi, kayak dafola yaqulu, ada adfola yud kilo. Ya, insyaallah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.